Ya Allah, bismillah, membaiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dalilan 'alal ba'tsi lamma ankaruh walladzi khalaqa lakum ma fil ardi ayil ardi wa ma fiha jami'an litantafi'u bihi wa ta'tabiru thumma istawa ba'da khalqil ardi ay qasada ila as-sama'i fasawwahunna ad-dhamir yaju ila as-sama' li'annaha fi ma'na al-jam'i al-ayilati ilayhi ay sayyaraha kama fi ayatin ukhra faqadahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alim mujmalan wa mufassala fa afala ta'tabiruna annal qadir ala khalqi dhalika ibtida'an wa huwa a'dham minkum qadirun ala i'adatikum. Wallahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, dalilan al-ba'tsi, sebagai bukti atau menunjukkan atas kebangkitan, lamma angkaru, ketika mengingkari orang-orang kafir Mekah. Allah menyatakan huwallazi, dialah yang khalaqa, menciptakan, lakum, bagi kamu, ma fil ardi, apa yang ada di atas bumi, apa di dalam bumi, ai ma fil ardi wa ma fiha, yang di bumi dan apa di dalamnya, jami'an, keseluruhannya, litantafi'u, untuk kamu mengambil manfaat, bihi, dengan ma fil ardi, wa ta'tabiru, dan juga mengambil ibrah, pemikiran. Tsummastawa, kemudian Allah istiwa, ba'da khalqil ardi, setelah menciptakan bumi, ay qasada, artinya Allah berkehendak, arada, ila samai, ke langit, fasawwahunna, maka menjadikan Allah, hunna itu langit, adh-dhamir yarji ila sama, hunna kembali kepada sama, li'annaha fi makna jam'i, karena sama di sini maknanya adalah makna jama', al-ailati ilaihi, yang kembali kepadanya itu sama, ai sayyara, menjadikan itu sama, kama fi ayatin ukhra fagadahunna, ayat yang lain qadahunna, maka menjadikan atau menentukan Allah Subhanahu wa taala hunna itu sama, sab'a samawatin, menjadi 7 langit-langit, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah dengan segala sesuatu, alim, maha mengetahui, mujmalan, memufassalan, baik secara ijmal, secara apa? global, wa mufassalan, secara terperinci. Afala ta'tabirun, tidaklah kamu berpikir, annal qadir, bahwa Allah yang maha mampu, ala khalqi dzalik, menciptakan itu, bumi, langit yang begitu besar, ibtidaan, memulai, wa huwa a'dham minkum, padahal itu bumi langit lebih besar daripada kamu, qadirun, Allah maha mampu, alai adatikum, untuk mengembalikan kamu yang lebih kecil dari tiada mati menjadi manusia kembali, sehingga langit bumi itu lo bisa, apalagi menciptakan kamu yang sekecil ini, gitu saya katakan. Ayat ini pertama, jika kamu renungi, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, kemudian langit juga demikian, khalaqa lakum, menciptakan untuk kamu manusia. Kalau Allah menciptakan untuk kamu manusia umum seperti kita, diciptakan langit dan bumi, tentunya untuk Sayyidul Insi wal Jinni, pemimpin manusia dan jin, Nabi Muhammad lebih utamanya.
Karena itu kalau dinyatakan laulaka ma khalaqtul arda ma khalaqtus samaa, itu enggak salah. Benar. Lawang lakum, kita ini di Allah menciptakan bumi itu siapa? Untuk kita manusia. Langit untuk kita manusia. Allah menciptakan untuk kita manusia. Terus siapa yang paling utamanya manusia? Sayyidina Muhammad SAW. Intinya siapa? Muhammad SAW. Benar. Karena itu hadis itu sekalipun tidak ada di dalam kutubul ahadis, tapi hadis itu maknanya benar. Itu yang dikatakan Ibnu Taimiyah juga dalam Fatwa Kubrohnya. Tapi hadis yang mendukung itu banyak. Hadis-hadis yang lainnya juga banyak. Nanti insya Allah akan kita bahas dalam pembahasan tertentu. Karena itu kalau ada orang yang ngutik-ngutik, wah itu maudhu itu dan ini, inti belajar yang benar, baca tuh fatwanya Ibn Taimiyah. Kamu sendiri nggak tutup masih jadi Wahabi setengah ini. Jadi Wahabi setengah, nggak baca kitabnya sendiri. Syekhnya sendiri sama dengan kita pikirannya. Tapi mereka aja yang kadang-kadang ingin menvonis, mensirik-sirikan aja. Targetnya bukan cari kebenaran, adalah mensyirikan yang sama, yang tidak sama dengan dia. Turun tutup mojone sian. Taib. Kemudian walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila sama. Proses penciptaan alam. Proses penciptaan alam itu bumi diciptakan oleh Allah sebelum langit. Bumi Allah ciptakan sebelum langit. Dalam 2 hari. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini. Dalam 2 hari Allah ciptakan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit. Tsummastawa ilas samai. Dari bumi Allah Subhanahu wa taala menciptakanlah langit. Allah menciptakan langit juga demikian. 2 hari. Kemudian wal arda ba'da dzalika dahaha. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi tadi itu menjadi rata. Menjadi rata. Di sini kadang-kadang orang-orang Nasara dia tadi mengkritik, wah, katanya Allah menciptakan bumi kemudian langit, tapi setelah itu Allah menyatakan wal arda ba'da dzalika dahaha. Setelah menciptakan langit, Allah Subhanahu wa taala meratakan bumi. Dahaha diartikan menciptakan bumi. Ini keliru. Jadi dia tadi itu menuduh Islam, mentertawakan Islam, tapi kita tertawakan karena bodoh. Jadi Allah ciptakan bumi ini dari dukhanin mubin, ya. Jadi ledakan yang besar. Ledakan tadi itu Allah ciptakan menjadi bumi yang mengkerut asalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit. Setelah itu menjadikan bumi yang mengkerut rata. Rata di sini bukan berarti seperti hamparan. Rata di sini tidak mengkerut bumi tadi itu, sehingga tanahnya tadi itu ada yang daratan yang rata, ada pegunungan, ada yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi tadi itu sesuai dengan prosesnya. Setelah langit baru terjadi pemerataan pada bumi. Bukan berarti Allah SWT lupa. Dalam ayat yang lainnya itu ada kontradiksi antara ayat. Allah menciptakan bumi kemudian langit, tapi ayat yang lainnya langit kemudian wal arda ba'da dzalika dahaha. Itu prosesnya, bumi Allah ciptakan dalam keadaan mengkerut, kemudian langit, kemudian bumi menjadi rata. Begitu maksudnya. Nah,
Baik. Tsumma stawa ila sama. Kemudian Allah istiwa ke langit. Kalau orang-orang di Wahabi dia menyatakan istiwa mana istigrar, tinggal di langit. Dan itu bahaya. Itu bisa menghantarkan kepada kekufuran. Karena dia sudah membatasi Allah dengan arah. Bahaya itu. Akidah yang demikian bahaya. Dia nggak paham. Mau pinter-pinteran akhirnya kepelintir dia. Istiwa di sini ada yang mengartikan dengan takwil, ada yang tidak berani mengartikan tapi ditafwid, dipasrahkan sama Allah maksudnya. Tapi kalau orang-orang yang mujassim atau wahabi tadi itu, dia mengartikan istiwa dengan bahasa istigrar, Allah tinggal di langit. Allah tinggal ada di langit. Sekarang kalau Allah tinggal di langit, suruh ngartikan ayat ini. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Kamu di mana sekarang? Ma'akum, kamu di mana sekarang? Ada di bumi. Dan terus gimana Allahnya di langit? Ayat Quran ini gimana? Loh, itu ma'akum ay lutfiyah al-ilahiyah. Itu Allah melindungi, Allah merahmati kamu ainama kuntum. Loh, kenapa kamu artikan dengan takwil gitu? Ayat tadi mastawa ila sama kamu nggak mau takwil, tapi ini kamu takwili. Model nggak? Hah? Katanya nggak mau takwil. Ini ma'akum lain aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah. Ma'akum di mana? Di bumi. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Allah Musa dan Harun, idhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Wallahu ma'akum ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aktsar illa huwa ma'ahum. Di mana kamu begitu? Wake innani ma'akum asma'u wa ara. Wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Karena itu kalau kamu tidak menerima takwil, dia berarti ada kontradiksi antara ayat tadi dengan ini. Ada kontradiksi antara ayat tadi dengan ayat-ayat yang lainnya. Kalau begitu apa? Lah, di sini kita harus paham bahwa Allah itu tidak dibatasi dengan ruang atau arah. Allah yang menciptakan arah. Saya mau tanya, atas itu di mana? Oh, atas itu di sana. Bagi kamu atas di sana. Atas itu dari sana bagi kamu. Kalau ada semut misalnya, dia tadi itu berjalan di atas atap kita. Kebalik, atasnya bagi semut di mana? Arahnya berlawanan dengan kita. Arahnya berlawanan dengan kita. Lah, arah itu bagi makhluk, bagi Allah nggak ada arah, karena Allah yang menciptakan arah. Bawah, atas, kanan, kiri, muka, belakang itu makhluk semuanya Allah ciptakan arah. Lah kok Allah dibatasi dengan arah? Ada di mana? Di langit, diukur. Jadi Gusti Allah yang delok dilu berarti. Ini apa ini? Bisa kufur, hati-hati loh ya. Bisa kufur ini, demikian ini. Terus gimana cara memahami? Nah, di sini pertama kamu boleh tafwid. Tafwid itu jangan mengartikan secara bahasa.
Ana nggak tahu artinya persisnya, Allah yang maha tahu. Titik. Yang jelas Allah ada istiwa. Istiwanya bagaimana? Kita pasrahkan sama Allah. Tidak mengada-ngada arti, tidak memaksakan arti, tetapi menyerahkan kepada Allah yang maha mengetahui artinya. Itu namanya tafwid. Dan itu adalah akidah daripada ulama salaf. Mayoritas begitu semua akidahnya. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Ummu Salamah, beliau ketika ditanya tentang ayat istiwa, maka beliau menyatakan apa? Al-kaif ghairul ma'gul wal istiwa ghair majhul wal igrar bihi minal iman wal juhud bihi kufrun. Bertanya-tanya bagaimana atau menerangkan bagaimana istiwanya Allah, nggak bisa dilogikakan. Kemudian kalau istiwa secara pengertian, ya kita paham istiwa. Istiwa itu bisa bersandar, istiwa tadi itu bisa lurus, Diddul i'wijaj, istiwa lurus, bisa istiwa ghair majhul. Tapi kaifnya kita nggak paham, bagaimananya kita nggak mengerti. Wal igrar bi minal iman, meyakini, mengakui, menerima itu harus iman, wajib, karena Allah menyatakan tumastawa. Wal juhud bihi, mengingkari, itu hukumnya kafir. Terus ya udah pasrahkan sama Tuhan dah. Imam Malik juga pernah berkata apa? Wal istiwa ghair majhul wal iman bihi wajibun wasu'al anhu bid'ah. Membahas masalah istiwa adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah itu. Wa kullu dhalalatin finnar. Sebagian lagi ada yang mentakwil. Ini mentakwil. Seperti tadi itu qasadah itu mentakwil. Arodah itu namanya mentakwil. Mentakwil itu apa ya? Mengartikan bahasa tadi itu dengan cara yang bisa diterima, ya, yang tidak bertentangan dengan keyakinan yang qat'i atau keyakinan yang dhanni. Itu takwil, banyak sekali di situ takwil. Takwil itu tidak boleh karena Allah berfirman misalnya fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha' ta'wilih. Warasikhuna fil ilmi yaquluna wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak bisa, takwil di sini tidak boleh. Baik, kalau takwil tidak boleh berarti kamu mengartikan secara letterlek boleh begitu. Warasikhuna fil ilmi yaquluna kullu min yaquluna amanna bi kullu min 'indi rabbina. Bukan seperti kamu, kullu min 'indi rabbina dalam arti tauhid ada di sini. Takwil itu dibenarkan juga sebenarnya dalam Islam. Buktinya apa? Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas apa? Allahumma allimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Allimhu ta'wil apa di situ? Takwil itu juga dibenarkan. Ulama salaf, sebagian ulama generasi setelahnya menerima takwil. Kenapa? Orang awam ini banyak dikacau dengan pemikiran-pemikiran model begitu. Akhirnya diartikan yang sekiranya orang awam tadi itu tidak terjerumus dengan tajsim, dengan Allah digambarkan sebagaimana makhluk, dan itu juga dilaksanakan oleh ulama-ulama yang kompeten seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari radhiyallahu an, beliau mentakwil kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in illa wajhah. Maka
dikatakan bahwa yang dikatakan illa wajha di sini illa ma urida bihi wajhullah. Ada lagi menyatakan illa mulkuh, segala sesuatu itu akan hancur kecuali wajha ay mulkahu, kerajaan Allah. Ada lagi menyatakan illa ma urida bihi wajhullah, amal-amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu yang tidak hancur. Lah kalau dikatakan kullu syai'in halikun illa wajhah, berarti tangannya Allah hancur, badannya Allah hancur, illa wajhah gitu dong. Bahaya loh itu. Itu bisa kufur loh itu. Itu tidak benar, orang yang demikian tidak benar. Karena itu mentakwil tadi itu juga satu cara, metode di dalam mengartikan Al-Qur'an pada sebagian ulama. Kalau enggak ya mentafwid. Ya mentafwid banyak. Dhahika rabbuna, ajiba rabbuka, yabsutu yadahu, yanzilu ila sama'id dunya. Wake. Lah kalau diartikan begitu, Gusti Allah itu guyu gitu. Yang benar artinya Allah itu merahmati. Ada yang mengartikan demikian. Mentakwili dhihik, Allah tertawa itu adalah dengan rahmat. Nah, itu Imam Bukhari dalam beliau mentakwili bahwa makna ad-dhihik fihi ar-rahmah, yaitu rahmat. Lah kalau sekelas Imam Bukhari mentakwili begitu, dikatakan takwil itu enggak boleh, ini justru kita mau tanya, ente ini siapa? Ini Bukhari lah ente. Ente siapa? Gitu. Karena itu udahlah, nggak usah pinter-pinteran. Kamu kepelintir sekarang ini ada di sini nih. Kamu yang lebih sok daripada ulama-ulama yang dahulu. Nggak mau takwil, tapi bukan tafwid, kamu artikan dengan pemahaman yang akhirnya kamu membatasi Allah dengan ruang, dan itu bisa kufur. Hati-hati, itu bisa menghantarkan kepada kekafiran. Ada satu hadis, memang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada seorang budak milik daripada Muawiyah bin Hakam kalau nggak salah. Beliau memiliki satu budak, kemudian Nabi tanya kepada budak itu, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama, di langit. Qala man ana? Siapa aku? Qala anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Qala a'tikha, merdekakan ini budak wahai Muawiyah bin Hakam, fa innaha mu'minah, karena dia orang yang beriman. Lah ini berarti Allah ada di langit. Nah, ini mau mengambil satu hadis tapi dia mau membuang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang lainnya ini. Sebenarnya kalau kita lihat daripada hadis ini aja, hadis ini hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Ini pertama, hadis ahad itu tidak bisa dibuat dasar hukum dalam akidah karena tidak qat'i, berarti dhonni, sedangkan yang dibuat akidah adalah harus qat'i, mutawatir hadisnya. Ini yang pertama kelemahannya. Kedua, hadis ini muttarib, lafaz-lafaznya itu banyak yang berbeda dalam beberapa riwayat. Kalau tadi itu Nabi tanya ainallah fis sama, jawabannya. Tapi riwayat yang lainnya, riwayat Nasai, Nabi nggak tanya begitu. Man rabbuki? Qalat Allah. Man ana? Qalat anta Rasulullah. Fa'atikha fa inna mu'minah. Lafadznya lain gitu. Ada lagi Nabi tanyanya nggak begitu. Atashhadina an la ilaha illallah? Qalat na'am. Qala atashhadina anna Muhammadar Rasulullah? Afatughwinina bil ba'ats ba'dal maut? Falamma qalat na'am qalat a'tikha. Lain lagi bahasanya.
Di sini ulama menyatakan kalaupun hadis ini diterima, maka yang dimaksud oleh si budak tadi itu bisa ditakwili. Kembali lagi ke takwil, itu menunjukkan satu keluhuran Allah. Kalau sudah dinyatakan Allah maha tinggi itu dukur, bukan begitu. Allah maha besar berarti cemplung gede, bukan begitu. Itu menunjukkan keluhuran Tuhan. Allah di langit maksudnya Allah maha luhur, Allah maha tinggi. Yadullu alal uluwi, menunjukkan keluhuran Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau begitu sih benar. Nah, karena itu hati-hati, jangan kita mengartikan istiwa dengan bahasanya kita. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala bisa kita gambarkan, oh berarti Gusti Allah di langit. Yang zilu rabbuna ila sama dunia, berarti Allah itu turun dari kursinya mudun yang sama dunia. Koyok undak-undakan ngono langit berarti. Ini nggak benar, ya. Hati-hati. Ini bisa mengantarkan kepada kekufuran. Tasahuan nasab asamawat. Kemudian di sini kita diajak untuk berpikir secara jernih. Orang-orang kafir Quraisy, kau tidak percaya kalau Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati bisa hidup kembali? Langit yang gini gede loh diciptakan sama Allah. Bumi segini besar ini diciptakan oleh Allah. Lah masa Allah yang bisa menciptakan langit dan bumi nggak mampu menghidupkan manusia yang sudah mati lagi? Afala ta'tabirun? Kok nggak mikir kamu? Sing gede langit, kemudian kamu lihat ada matahari, ada bulan, jutaan miliaran bintang diciptakan oleh Allah. Ada awan, ada bumi, ada pohonnya, ada gunungnya, ada lautannya, ada ikan-ikannya, ada manusianya, ada binatangnya. Di dalam bumi ada emasnya, ada peraknya, ada batunya, ada besinya, ada minyaknya, ada solarnya, macam-macam Allah ciptakan. Allah maha bisa itu semuanya, kemudian menghidupkan yang sudah mati kayak iso. Kok model? Ini tak kasih gambaran. Gimana? Pertama tidak ada TV, kemudian ada yang membuat TV. Asalin tidak ada TV, kemudian membuat di TV. Kemudian TV-nya dipreteli, komponennya dipreteli. Setelah itu dipasang lagi. Nggak percaya? Anak nggak percaya, sudah dipreteli, sudah dipasang lagi. Loh, yang lebih sulit kan gaya TV dari tidak ada menjadi ada TV tadi itu. Mobil misalnya, asalnya tidak ada mobil, naik kuda orang itu, sampai akhirnya terjadi membuat mobil. Setelah mobil dibuat, dipreteli mobilnya, dipreteli semuanya. Kemudian dikatakan tak kembalikan lagi ya mobilnya yang saya preteli tadi itu. Wah, nggak masuk akal, masa mobil yang sudah dipreteli bisa jadi lagi? Loh, ini kan orang bodoh. Seharusnya yang memulai itu lebih sulit daripada balik setelah dipreteli ini. Begitulah juga Allah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Kemudian setelah itu dipreteli, rambutnya dicopot, dagingnya dicopot, tulangnya dicopot. Setelah itu dikembalikan lagi. Kan seharusnya soroan yang pertama kalau begitu ya. Lebih sulit memulai daripada untuk merangkai kembali. Seharusnya kan begitu. Lah, ini diajak berpikir, lu kamu itu masa heran dengan Allah yang maha bisa menghidupkan manusia lagi. Lalu Allah menciptakan langit yang asalnya tidak ada jadi ada, ibtidaan. Bumi yang asalnya ada menjadi ada. Maha bisa Allah menciptakan itu semuanya. Lah kok menciptakan kamu tidak bisa, jadi apa? Khalaqul ard wa ma fiha. Air, tahu air enggak? Air ini kalau ketemu dengan api, apinya mati enggak? Hah? Api ya? Gas atau bensin, kalau ketemu dengan api, apinya hidup. Air dan gas bersama-sama jadi satu, bersaudara ada di bumi. Allah ciptakan jadi satu. Ada di bumi ini terkandung di situ ada air yang bisa mematikan api, ada gas yang bisa menghidupkan api. Subhanallah. Orang diajak berpikir di situ sama Allah Subhanahu wa taala. Masa kau tidak percaya bahwa Tuhanmu maha bisa? Wa huwa bikulli syai'in alim, ya.
wa huwa bikulli syai'in alim. Karena itu tidak ada alasan kita meragukan Allah Maha Bisa untuk menghidupkan manusia yang sudah mati lagi, yang sudah mati. Wallahu alam. Ada perlu dibahas? Ada yang perlu dibahas? Alhamdulillah, melihat keterangan yang sangat lembut sehingga anak ingin faham yang dimaksud al-arif billah. Al-arif billah ini maksudnya mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya Allah, dengan kekuasaannya Allah, dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini serta mengagungkannya. Kenal Allah tapi berani kepada Allah, bukan arif billah itu. Ta'zim Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu dikatakan kenal guru, itu berarti dia belajar giat, dia patuh dengan perintahnya guru, itu namanya kenal guru. Kalau tahu kepada Allah, berarti dia adalah orang yang semangat ibadah, kemudian ta'alluq dengan Allah Subhanahu wa taala, pasrah dengan Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kenal Allah. Jadi al-arif billah di sini kita harus paham, bukan berarti mengenal Allah secara teori, dibahas ono di kitab atau dialogkan itu akan mengenal kepada Allah, bukan. Tapi mengenal kepada Allah di sini ma'rifah kepada Allah dengan lewat imannya, dengan lewat kebersihan hatinya, dengan lewat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya al-arif billah. Lah sebagian orang enggak begitu. Kita duduk bersama untuk menjadi arif billah, kita dialogkan, akhirnya ngeracu, membahas Allah jadinya. Nah ketika sudah membahas Allah nggak akan tahu, dia masuk ke dalam lautan yang tidak tahu dasarnya, akhirnya melbu terus, tidak muncul-muncul itu orang. Nah, karena itu kalau sudah orang kenal Allah, dia akan berhenti, dia akan menyatakan tidak mampu saya. Al-'ajzu an darkil idraki, idrak katanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang kalau sudah merasa tidak mampu, berarti itulah dia menjadi orang yang sudah mampu. Untuk urusan i'tiqad begitu, tidak bisa, tidak mampu saya. Yang anak tahu Allah Maha Bisa. Bagaimana? Tidak mampu saya. Ya udah, yaitu puncaknya begitu. Sebenarnya puncaknya kalau kamu ini mengenal kepada Allah, kamu yakin terhadap Tuhan kamu dan kamu pasrah, anak tidak mampu. Memang tidak mampu, siapa yang akan mampu gitu loh. Siapa yang akan mampu? Karena jadi al-arif billah itu bukan ilmu ma'rifat yang dikatakan orang sekarang tadi, ilmu ma'rifat. Akhirnya yang penting ma'rifat kepada Allah walaupun nggak sholat, yang penting ma'rifat kepada Allah walaupun tidak puasa, ilmu ma'rifat gak ono kabeh itu gaenan itu orang yang malas sholat ngomong begitu, mereka merasa dirinya wali. Bukan itu maksudnya. Al-arif billah itu orang yang taat kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, orang yang ngamalkan ilmunya, orang yang menta'zim Allah, orang yang selalu dia tadi itu menghadirkan dirinya kepada Allah, orang yang selalu merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Itu al-arif billah. Karena itu sampai di antara mereka menyatakan kalau al-ghafla 'anillah asyaddu alayya min dukhulin nar. Aku lupa kepada Allah, lupaku kepada Allah itu lebih aku rasakan kerugiannya, sakitnya daripada disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa kalau lupa kepada Allah itu lebih rugi, lebih sakit, lebih berbahaya daripada masuk neraka. Sekarang anak mau tanya, kalau ada ikan di tengah lautan,
kemudian dia merasa kepanasan, dia merasa kehausan. Kira-kira iwa apa ini? Bongol iwa ini. Dia di dalam lautan tapi dia merasa kehausan, dia merasa kepanasan, dia merasa tidak ada air ada di situ. Ini bodoh ini ya. Ini ikan goblok ini. Kamu ini di atas bumi Allah, seluruh yang kamu lihat makhluk Allah, seluruh yang kamu dengar makhluknya Allah, seluruh yang kamu pegang makhluknya Allah, dirinya kamu makhluknya Allah, semuanya makhluknya Allah. Kemudian kamu nggak mengenal sama Tuhan kamu, goblok ini. Semuanya dari Tuhan kamu. Kamu lihat diri kamu, ada rambutnya kamu dari Allah, matanya kamu dari Allah. Kamu lihat ini pohon semuanya, batu semuanya, manusia di muka kamu, binatang semua kamu, ini semuanya makhluknya Allah, langit semuanya. Loh, kok iso lali? Ya nggak sih Allah? Nah, dia menyatakan lupa kepada Allah, apalagi maksiat kepada Allah, itu lebih berbahaya daripada masuk neraka. Itu arif billah. Itu berarti rokokan tok makrifat, ndak sembahyang ndak apa-apa. Itu bukan makrifat ini. Masakat nih, tempeling orang gitu itu. Hati-hati, jangan ada yang percaya model begitu. Ya, akhir. Arafun nas billah adalah Muhammad Rasulullah. Paling makhluk yang paling mengenal kepada Allah adalah Muhammad Rasulullah. Bagaimana Muhammad Rasulullah? Sholat sampai kakinya bengkak. Yadkurullah fi kulli ahyani, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya. Kiana uang terus kemudian menyatakan sudah ma'rifat billah, rokokan tok dah ada sembahyang ma'rifat billah. Hati-hati ya, ini kesesatan yang sangat nyata itu. Naudzubillah min dzalik.